Secara fisik, matahari merupakan bintang karena matahari bisa mendapatkan sinar panas dari dirinya sendiri. Selain itu, matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga keberadaannya seolah-olah sangat besar dan sangat dekat dengan bumi dibandingkan bintang-bintang lain yang bisa dapat kita lihat pada malam hari. Matahari memiliki bentuk bola raksasa yang tidak mempunyai permukaan padat karena dibentuk dari medan magnet serta perpaduan berbagai macam gas. Gas yang paling dominan dalam matahari adalah hidrogen. Namun, ada juga beberapa gas lain yang terkandung dalam matahari, seperti nitrogen, oksigen, helium, karbon, neon, besi, dan gas penyusun matahari lain. Dari bumi, matahari hanya terlihat seperti bola api yang berukuran besar, padahal matahari terdiri atas beberapa lapisan. Berikut ini bagian-bagian matahari. Yang pertama, inti matahari. Bagian paling dalam matahari disebut inti matahari. Inti atau pusat matahari memiliki suhu kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Disinilah sumber energi matahari yang paling utama disimpan. Selain itu, di dalam inti matahari juga terdapat neutron atau atom bermuatan netral, proton atau atom bermuatan positif, dan elektron atau atom bermuatan negatif. Reaksi nuklir juga terdapat di inti matahari dan letaknya berada sekitar 5.002.000 km di bawah permukaan matahari. Diameter inti matahari sekitar 3.800 km. Bagian ini memiliki gaya gravitasi yang dapat menarik segala materi. Kemudian akan terbentuk suatu tekanan. Dan tekanan inilah yang memungkinkan terjadi reaksi fusi zona radiasi setelah inti matahari. Ada zona radiasi, yaitu zona yang menyelubungi matahari. Suhu yang dimiliki oleh lapisan ini bisa mencapai 2 juta hingga 7 juta derajat Celcius. Fungsi zona radiasi adalah untuk mendistribusi energi. Sebelumnya, energi terbentuk dalam inti matahari. Kemudian, energi tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian permukaan matahari sambil memanfaatkan foton yang ada dalam zona radiasi. Foton tersebut merupakan radiasi yang menjadi hasil dari reaksi antar hidrogen dan helium. Zona ini juga mengisi kurang lebih 45% dari seluruh radiasi matahari. Zona konvektif. Setelah zona radiasi, ada zona konvektif, yaitu lapisan yang mengandung arus konveksi yang digunakan untuk membawa energi ke lapisan atmosfer bumi. Zona ini berbeda dengan zona radiasi karena memiliki suhu yang lebih rendah dan dapat membawa foton lebih cepat. Suhu luar dari zona ini adalah sekitar 2 juta derajat Celcius dan menepati hingga 30% dari seluruh radius matahari. Fotosfer. Fotosfer merupakan pemisah antara zona inti, zona radiasi, dan zona konveksi. Bagian ini dapat dilihat oleh mata manusia karena sinar dan cahaya matahari yang diterima oleh bumi merupakan radiasi dari lapisan fotosfer. Lapisan ini adalah bagian matahari yang memancarkan cahaya yang sangat kuat, sampai sebagian dari cahaya itu sampai ke bumi. Lapisan ini memiliki suhu yang mencapai 6.000 derajat Celcius dan memiliki ketebalan sekitar 500 km kromosfer. Kromosfer, lapisan yang terletak di bagian atas fotosfer. Suhu dari lapisan ini mencapai 50.000 derajat Celcius dan terletak di atas lapisan paling dingin dari matahari. Radius dari lapisan kromosfer adalah 2.000 km. Sebagian besar dari lapisan ini terdiri dari spektrum emisi cahaya dan jalur penyerapan selama gerhana matahari. Lapisan kromosfer adalah akan terlihat oleh manusia dan ketika gerhana matahari total.
Kromosfer akan terlihat sebagian cahaya kemerahan. Korona lapisan paling luar dari matahari. Volume korona lebih luar dibandingkan volume matahari jika dihitung dengan perbandingan. Suhu rata-rata lapisan ini adalah 1 juta sampai 2 juta Kelvin. Namun, suhunya juga dapat berubah sewaktu-waktu menjadi lebih panas hingga mencapai 8 juta sampai 20 juta Kelvin. Heliosfer bagian matahari yang paling akhir adalah heliosfer. Bagian ini terletak di bagian luar atmosfer dan merupakan bagian yang sangat tipis. Lapisan ini terdiri dari plasma angin matahari. Lapisan ini terdiri dari plasma angin matahari. Itulah susunan lapisan matahari. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.